Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat Orayat Labora Kendari mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Orayat Labora Kendari. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara kekasih yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan juga selamat datang dan selamat beribadah. Baik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita masuk pada ibadah minggu saat ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 95 ayat 6-7, jemaat dengan penuh kasih, saya persilakan untuk berdiri. Dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 322 bait 1-5, terang matahari. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Amin, amin,
Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita melakukan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatannya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampuni kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Merespon pengakuan dosa kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 361, bait 1, 2, dan 4, di salib-Mu kusujud. Tuhan yang kekasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada setiap saudara-saudara yang mengaku dengan ikhlas dosa-dosanya di hadapan Allah. Allah mengampuni segala dosa kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Mari sambut berita anugerah dengan menyanyi bersama dari nyanyian Hidup yang Penuh Berbeban, NKB nomor 15. Karena Yesus
Yesus dekat, hilang semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar ketika kami merenungkan firman-Mu, kami menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami, nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini terambil dari kitab Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 dan saudara bisa mengikuti dari Alkitab saudara masing-masing. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, firman Tuhan tertulis demikian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pengawas jemaat dan diaken. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam penggabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih dengan baik, memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini minggu ke-6 sesudah Pentakosta, dan hari ini menjadi hari terakhir kita di bulan Juni. Besok kita akan memasuki hari dan juga minggu dan juga bulan yang baru. Saudara-saudara, sebelum kita meninggalkan bulan Juni ini, ada sebuah pertanyaan yang firman Tuhan hari ini ajukan kepada kita. Buah seperti apa yang saudara-saudara sudah hasilkan? Buah yang seperti apa yang orang-orang di sekitar saudara-saudara telah nikmati dari hidup saudara-saudara? Buah seperti apa yang saudara hasilkan selama 6 bulan ini yang saudara dapat bawa kepada Tuhan sebagai korban persembahan saudara-saudara? Buah yang seperti apa yang saudara-saudara akan bawa pada Tuhan Yesus saat Ia datang kedua kalinya? Saudara-saudara, kita semua tahu, untuk menghasilkan buah yang diharapkan oleh seorang petani, maka sang petani itu akan mengusahakan supaya pohon yang ditanamnya memiliki akar yang baik.
Untuk memastikan bahwa pohon yang dia tanam menghasilkan buah yang baik, seorang petani mesti memastikan bahwa tanaman itu ditanamnya di tempat yang tepat. Supaya apa? Supaya akarnya menjadi kuat. Supaya akarnya dapat menerima, mengambil semua nutrisi yang diperlukan untuk menghasilkan buah. Sekali lagi, karena tidak ada akar, maka tidak akan pernah ada buah. Saudara tidak akan pernah menghasilkan buah apapun kalau saudara-saudara tidak memastikan saudara berakar. Nah, dalam pengantar pendahuluan suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengungkapkan harapannya kepada jemaat. Apa yang diharapkan oleh Paulus? Dalam ayat 10-11 di sana dikatakan, inilah doaku, inilah harapanku, inilah yang saya mintakan kepada Tuhan, supaya kamu penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Paulus berbicara tentang buah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam jemaat. Buah yang akan memimpin kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana menyenangkan Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak dilatih, kita tidak pernah tahu oleh karena hidup dalam dosa ini, kita tidak pernah tahu bagaimana caranya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak dapat tahu hal itu. Tetapi kita dapat sekarang tahu bagaimana menyenangkan hatinya, bagaimana memuji Dia, bagaimana kita memuliakan Dia di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, ada buah yang Tuhan Yesus mau hasilkan dari hidup kita masing-masing. Ada buah yang Tuhan Yesus mau hasilkan dari saya dan saudara-saudara. Ada tujuan yang Tuhan Yesus mau kita tempuh dalam hidup ini. Itu sebabnya kita tidak boleh menetapkan buah kita masing-masing, kita mau menjadi seperti apa. Bukan kita yang berhak menentukan buah-buah seperti apa yang akan kita hasilkan dalam hidup. Kita tidak boleh menentukan tujuan kita sendiri-sendiri. Kita harus membiarkan Tuhan yang menentukan Tuhan mau jadi apa ini orang bagimu. Coba saudara-saudara periksa seberapa banyak orang-orang Kristen, seberapa banyak kali kita, saya dan saudara-saudara, seringkali menghadapi kekecewaan, mengalami kekecewaan dalam hidup ini dan kemudian kita putus asa. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena kita tidak mencapai apa ya tujuan yang kita harapkan dalam hidup. Kemudian kita berputus asa, kita kecewa dan kita marah sama Tuhan. Padahal Tuhan Yesus bilang, bukan seperti itu yang saya maksudkan buatmu. Seberapa banyak kita kemudian kecewa pada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa saya tidak menjadi seperti ini Tuhan? Mengapa saya tidak menjadi seperti yang saya inginkan Tuhan? Tuhan bilang bukan untuk itu saya tetapkan kamu. Jadi sampai sini kita sedang belajar saudara-saudara. Kita berada dalam penetapan Tuhan. Hidup kita, Tuhan Yesus sudah tentukan tujuannya. Ketika hidup berada di dalam kendali kita, saudara-saudara, ujung-ujungnya ialah kebinasaan. Itu sebabnya melalui Roh-Nya Allah menolong kita supaya kita dibebaskan, hidup kita dialihkan dari jalan yang menuju kebinasaan menuju kepada keselamatan. Sekarang pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita dapat menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan Yesus harapkan, tentukan bagi saya dan saudara-saudara, dari saya dan saudara-saudara. Dalam Kolose pasal 2 ayat 7 di sana Paulus katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Untuk dapat menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan Yesus tentukan, maka Paulus katakan bahwa kita harus berakar. Kita harus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita berakar dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus? Nah saudara-saudara, sebelum Paulus berbicara itu, Paulus menunjukkan lebih dulu
Apa yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara-saudara, baru sesudah itu apa yang Yesus harapkan dari saya dan saudara-saudara. Paulus menunjukkan apa yang Tuhan Yesus buat dulu, baru sesudah itu dia berhak meminta dari saya dan saudara-saudara. Saudara ingat ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, sesudah Allah melakukan semua mujizat yang luar biasa, baru sesudah itu dia bilang, "Hai Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan dan seterusnya." Allah menyelamatkan Israel dulu, baru sesudah itu ia bilang kepada Israel, "Israel, kasihilah aku." Allah kita seperti itu, saudara-saudara. Allah kita bukan seperti Allah-Allah yang lain yang kita cari muka dulu sama dia, baru dia bilang, "Oke, kamu terima ini." Bukan. Itu bukan Allah saya dan saudara-saudara. Allah saya dan saudara-saudara adalah Allah yang melakukan dulu. Dia mengerjakan keselamatan bagi saya dan saudara-saudara. Dia menunjukkan kedalaman kasih-Nya kepada saya dan saudara-saudara. Baru sesudah itu dia bilang, "Elasar, kasihilah saya." Saudara bisa sebut nama-nama saudara-saudara satu persatu. Kasihilah saya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pertama-tama sebelum dia meminta kita untuk menghasilkan buah seperti yang dia mau. Pertama, dia menguduskan saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang kudus di mata Tuhan di dalam dunia ini. Inilah status saya dan saudara-saudara di dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang kudus. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara tidak perlu cari status tertinggi dalam hidup ini. Saudara tidak perlu mengharapkan orang-orang menempatkan saudara-saudara di mana. Di hadapan Allah, saya dan saudara-saudara adalah orang-orang kudusnya. Dia menguduskan saya dan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara masih ingat bagian Alkitab yang kita baca kemarin, itu Nabi Samuel datang ke rumah Isai untuk menguduskan anak-anak Isai, ketujuh anak Isai, sebagai dasar sebagai awal dari penyerahan diri Isai, menyerahkan anak-anaknya untuk dipakai Tuhan. Semua perangkat-perangkat, semua orang atau apapun yang akan digunakan dalam perjanjian lama untuk digunakan digunakan bagi Tuhan, itu selalu pertama-tama mesti dikuduskan. Baru sesudah itu mereka dapat dipakai Tuhan. Dan seperti itu. Sebelum Yesus mengharapkan menetapkan buah yang kita mau hasilkan bagi Allah Bapanya, dia pertama-tama mesti menguduskan saya dan saudara-saudara. Dia menguduskan kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Jadi kita hanya dapat menghasilkan buah kebenaran. Untuk menghasilkan buah kebenaran kita harus dibenarkan oleh Allah dulu. Untuk menghasilkan buah kebenaran saudara-saudara, maka pertama-tama kita harus dibenarkan oleh Allah terlebih dahulu. Kita harus dikuduskan terlebih dahulu sebelum kita dapat menghasilkan buah bagi Allah. Karena di dalam Yesus Kristus kita memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang kudus dalam pandangan Allah. Maka Paulus menunjukkan sekarang bagaimana mestinya kita hidup sebagai orang-orang kudus. Paulus menunjukkan selanjutnya kepada kita bagaimana supaya kita dapat menghasilkan buah bagi Tuhan. Paulus menunjukkan selanjutnya bagaimana kita dapat hidup ini memuliakan dan memuji Tuhan. Kita akan memeriksa saudara-saudara untuk memeriksa siapa tahu. Kita kira dengan cara-cara ini kita sedang memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyanyi, kita memuji, dan ternyata bagi Tuhan itu tidak ada sama sekali. Kita kira apa yang kita lakukan inilah adalah cara ini saya memuji Engkau Tuhan, ternyata menurut Tuhan tidak. Bagaimana caranya?
kita dapat menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus tetapkan. Untuk menghasilkan buah itu pertama-tama saudara-saudara, sesudah Ia menguduskan kita, Ia melibatkan kita dalam pemberitaan Injil. Dia melibatkan saya dan saudara-saudara dalam pemberitaan Injil. Ia menempatkan saya dan saudara-saudara dalam jemaatnya. Berulang-ulang saya sampaikan di dalam jemaat ini, menjadi anggota jemaat, menjadi anggota dari sebuah jemaat itu bukan tujuan terakhir kita beriman kepada Tuhan Yesus. Menjadi anggota jemaat, kita terdaftar di dalam buku registrasi jemaat, itu bukan tujuan akhir. Tujuan kita menjadi anggota jemaat ialah supaya di sini kita diperlengkapi untuk kemudian bersaksi keluar. Karena itu kekuatan kita bersaksi terletak pada kesediaan kita untuk hidup bersama saudara-saudara. Ada sebuah slogan yang sangat terkenal sampai detik ini, saudara-saudara pasti tahu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini slogan yang diambil dari sebuah lagu yang dikarang oleh John Dickinson dalam lagu The Liberty Song. Dalam lagu itu dia menulis begini. Kalau begitu bergandengan tanganlah wahai para pemberani Amerika, dengan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. John Dickinson merupakan salah seorang pendiri Amerika. Kalau untuk sebuah negara kesatuan menjadi penting saudara-saudara, maka terlebih-lebih lagi gereja. Kalau untuk menyatukan sebuah negara diperlukan seorang pemimpin yang dapat diterima semua, diperlukan sebuah bendera yang dapat diterima semua, tapi untuk menyatukan sebuah bangsa di dalam iman kepada Tuhan Yesus dibutuhkan doa. Itu sebabnya Yesus berdoa dalam Injil Yohanes pasal 17. Sama seperti kemudian juga Paulus berdoa di sini. Dan saudara perhatikan, ketika Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi, dia tidak berdoa supaya jemaat di sana menjadi kaya, supaya jemaat di sana menjadi sukses, supaya jemaat di sana menjadi. Paulus bilang kalau untuk itu saya tidak perlu berdoa, mereka dapat berusaha. Tapi untuk bisa bersatu kita mesti berdoa, saudara-saudara. Karena bersatu adalah pekerjaan Allah. Kita tidak tahu bagaimana bersatu. Yang kita tahu berkelahi, saudara-saudara. Jadi jangan heran kalau di gereja juga kita berkelahi terus. Karena kita bawa apa yang ada di dalam dunia masuk di dalam gereja. Kita berkelahi. Dan kalau begitu, setiap kali kita berkelahi kita mesti ingat ini bukan pekerjaan Allah. Iblis bekerja kuat justru di dalam gereja. Iblis bekerja dengan sangat kuat justru di dalam gereja. Untuk bisa bekerja sama, untuk bisa bersatu diperlukan kesediaan untuk merendahkan diri saudara-saudara. Bahwa saya tidak lebih baik dari yang lain. Sebab kalau saudara-saudara menempatkan diri lebih daripada yang lain, maka kita tidak akan pernah bersatu. Jadi sebelum kita dapat menghasilkan buah, kita pertama-tama mesti bersedia bekerja dengan yang lain. Itu sebabnya perhatikan saudara-saudara, Paulus menggunakan 2 kali. Paulus dan Timotius. Paulus tidak bekerja sendiri. Paulus tidak katakan Paulus hamba Yesus Kristus, tidak. Paulus katakan Paulus dan Timotius. Paulus bekerja dengan yang lain. Paulus tidak bekerja sendirian. Dan ini pola Tuhan Yesus, saudara-saudara, ketika dia mengutus 70 muridnya, dia mengutus mereka berdua-dua. Dia tidak pernah mengutus mereka sendirian. Dan kemudian juga Paulus menyebut di sini, semua jemaat dengan kalau di dalam Alkitab terjemahan pertama, terjemahan baru 1, saudara-saudara, para penilik dan diaken. Dari jemaat mesti bekerja sama dengan para penilik dan diaken. Di sini untuk pertama kalinya, saudara-saudara,
Istilah diaken disebut sebagai jabatan gereja. Istilah penatua dan diaken itu bukan istilah dari sorga, itu bukan istilah Kristen saudara-saudara, itu bukan istilah yang kita ambil dari sorga. Itu istilah masyarakat yang pada waktu itu berlaku. Seorang pembantu di dalam rumah tangga saudara-saudara itu disebut diakonos. Pembantu saudara-saudara, mereka yang mengurus rumah tangga saudara-saudara. Tapi sekarang dipakai untuk mengurus kehidupan bersama di dalam gereja. Jadi untuk dapat menghasilkan buah, kita mesti memeriksa di mana kita ditaruh Tuhan. Dia menaruh kita di dalam jemaatnya. Supaya apa? Supaya kita dapat bekerja bersama yang lain. Itu sebabnya kenapa kita belajar dalam kepanitiaan misalnya. Saya menyampaikan pada waktu kita membentuk panitia di dalam jemaat. Misalnya panitia Paskah, panitia Natal, saudara-saudara. Majelis jemaat dapat mengerjakan program itu. Tetapi kita memberikan kesempatan kepada jemaat. Saudara-saudara bertemu 1 minggu sekali, saudara ketawa-ketawa, duduk sama-sama mungkin. Nah sekarang, bisakah saudara-saudara bekerja sama? Dan saudara-saudara yang pernah ada dalam panitia dapat membayangkan situasi waktu itu. Untuk bekerja bersama dengan orang itu tidak mudah saudara-saudara. Saudara pasti. Kenapa? Karena di sana ada banyak keinginan. Dan saudara-saudara dituntut untuk dapat merendahkan diri saudara-saudara. Dan bukannya meninggikan diri saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi untuk dapat menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki. Yang kedua ialah mereka mesti hidup di dalam kasih yang semakin berlimpah-limpah. Jemaat di Filipi sangat mengasihi Paulus. Kalau saudara baca pada bagian terakhir pasal 4, saudara akan tahu bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat sesudah dia menerima kolekte persembahan dari jemaat Filipi. Itu sebabnya ada kalimat ayat Alkitab yang paling kita sering kutip. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu ayat yang menjadi sangat terkenal ketika Holyfield menghadapi Mike Tyson dan Mike Tyson kalah. Itu dia tulis di bagian mana itu. Tapi saudara-saudara, kalimat itu ditulis oleh Paulus dalam konteks penerimaan kolekte. Ketika dia terima kolekte persembahan dari jemaat di Filipi, dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dengan kata lain Paulus mau katakan, sekalipun saya tidak punya uang, saya terpelihara. Itu yang dia sampaikan kepada jemaat. Saya tetap bersuka cita sekalipun saya tidak punya uang di sini. Tapi ada satu hal yang dapat merampas sukacita saya dan itu membuat saya bersedih, kata Paulus. Kenapa? Karena kamu tidak hidup harmonis satu dengan yang lain. Mereka mengasihi Paulus tetapi mereka tidak mengasihi satu dengan yang lain, saudara-saudara. Kan bisa kita lakukan itu. Kita bisa kasih berdiakonia untuk siapapun, saudara-saudara. Sambil kita berkelahi kan bisa. Kita kira apa yang kita keluarkan itu jauh lebih penting daripada apa yang kita bangun terhadap sesama. Kita kira Allah lihat apa yang kita beri. Kita lupa bahwa Allah lihat hati kita dan bagaimana sikap kita terhadap yang lain. Saudara ingat kenapa saya pernah sampaikan mengapa Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel? Apakah persembahan Habel jauh lebih baik dari persembahan Kain? Tidak. Apakah Kain mempersembahkan sesuatu yang salah? Tidak. Dia mempersembahkan hasil kerjanya. Tapi satu yang dilupakan oleh Kain, dia kira Allah lebih mementingkan apa yang dia berikan daripada hidupnya. Persembahan Kain tidak seimbang dengan bagaimana dia hidup. Itu sebabnya Tuhan tolak persembahannya. Allah tidak butuh uang-uang saya dan saudara-saudara. Dia butuh hati saudara-saudara. Dan uang-uang itu yang masuk di dalam kantung-kantung itu mestinya adalah gambaran ini. Gambaran persekutuan dengan Tuhan.
gambaran hubungan saya dengan Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan, supaya kita dapat menghasilkan buah yang memuliakan Allah, yang memuji Allah, kita mesti hidup dalam kasih terhadap yang lain. Tapi ini bukan kasih yang kita suka, saudara-saudara. Saya mengasihimu. Kasih yang tidak membiarkan seorang pun hidup dalam dosa. Kasih yang membuat saudara-saudara mengingatkan yang lain. Kasih yang membuat saudara-saudara menasihati yang lain. Kasih yang membuat saudara-saudara benci dengan kelakuan seseorang, bukan orangnya. Saudara boleh benci kelakuan, tetapi saudara tidak boleh membenci orangnya. Itu kan beda. Kasih yang membuat kita menjadi lebih baik. Kasih yang membuat saudara-saudara kita lebih baik. Kan begitu kan saudara-saudara di dalam rumah tangga. Kita pukul anak-anak kita bukan karena kita tidak sayang, karena kita mau mereka menjadi lebih baik. Kita ingatkan kepada mereka dengan siapa mereka bergaul dan dengan siapa mereka tidak boleh bergaul, bukan karena kita terlalu sombong sebagai orang tua, bukan. Tapi karena kita ingin anak-anak kita tidak meniru yang jahat, yang buruk di luar. Kan begitu Bapak Ibu. Kita mengasihi untuk membangun. Bukan sekedar mengasihi yang penting semuanya diam. Kan begitu. Kita kan biar orang salah, kita tahu ini salah. Saudara-saudara, hal yang sangat menyedihkan sekali di dalam jemaat. Saudara-saudara, sebagian besar saudara-saudara adalah orang-orang profesional yang sangat terlatih, orang-orang yang terpelajar luar biasa di bidang lapangan-lapangan saudara-saudara kerja, saudara luar biasa. Saudara orang-orang berprestasi luar biasa. Saudara diandalkan di tempat kerja saudara-saudara luar biasa. Tetapi ketika masuk di dalam gereja, tidak sedikit yang buta, menutup matanya. Padahal gereja mestinya menjadi tempat di mana saudara memberikan semua yang terbaik yang saudara-saudara beri di sana. Contoh saja, beberapa di antara saudara-saudara pengajar, beberapa dosen, luar biasa. Dan mestinya, sama seperti kita sudah membuka pos pelayanan kesehatan, beberapa saudara-saudara kita yang mengabdi sebagai tenaga medis memberikan diri mereka untuk berpartisipasi dalam pelayanan, memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Sebagai tenaga pendidik, beberapa di antara saudara-saudara juga kami tahu memberi diri saudara-saudara untuk mengambil bagian, sementara yang lain seolah-olah kita punya kesepak, kita punya aturan, tapi kemudian ini kan di gereja ji. Padahal mestinya kita melalui saudara-saudara dengan semua potensi, dengan semua yang saudara-saudara miliki, kita membangun bersama-sama tempat ini, jemaat ini untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, untuk dapat menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan Yesus mau, Paulus berdoa supaya jemaat menjadi dewasa. Supaya jemaat dikatakan di dalam pembacaan kita, supaya mereka bertumbuh dalam kebenaran. Dengan kata lain, Paulus mengatakan supaya jemaat berdewasa di dalam iman. Apa yang Paulus maksudkan di sini? Hasil dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, hasil dari harapan yang kita taruh kepada Yesus Kristus, apa yang menghasilkan kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Itu yang Paulus katakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Hidup yang membuahkan kebenaran itu sama dengan hidup yang membuahkan hasil roh, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dunia tidak ajar kepada kita menghasilkan buah seperti ini. Buah ini hanya kita bisa dapatkan, kita peroleh, kita hasilkan ketika kita berakar, bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dunia tidak pernah ajar kita seperti ini. Dunia tidak pernah ajar kita untuk mengasihi.
Dunia tidak pernah mengajar kita untuk bersuka cita. Dunia tidak pernah ajar kita bagaimana hidup dalam damai sejahtera. Hidup seperti ini, buah yang seperti ini hanya dapat kita peroleh ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengawali meninggalkan bulan yang saat kita berada di penghujung bulan Juni hari ini, firman Tuhan hendak mengingatkan kita untuk terus menghasilkan buah-buah kebenaran sebagaimana yang Tuhan Yesus tetapkan bagi saya dan saudara-saudara. Dia mau supaya kita dalam hidup ini menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, yang memuji Tuhan. Bukan hanya di dalam gedung gereja ini, saudara-saudara. Bukan hanya dalam bentuk nyanyian-nyanyian kita. Bukan hanya dalam bentuk kesediaan saudara-saudara memberi persembahan. Bukan hanya dalam bentuk saudara memberi waktu saudara-saudara untuk datang. Jauh-jauh lebih dalam daripada itu. Yaitu supaya sebentar sesudah saudara pergi dari tempat ini, saudara-saudara melakukan, saudara-saudara memperjuangkan apa yang Tuhan Yesus mau dari hidup saudara-saudara. Menjadikan rumah tangga saudara-saudara sebagai tempat di mana saudara-saudara menunjukkan kasih yang dalam itu. Menjadikan tempat di mana saudara-saudara bekerja menjadi tempat di mana saudara-saudara bersaksi. Orang tidak ikut Tuhan Yesus karena lihat saudara-saudara pakai salib. Orang tidak ikut Tuhan Yesus karena lihat saudara-saudara punya rumah penuh dengan hiasan-hiasan Kristen. Yang saya selalu bilang itu hanya hanya untuk usir orang yang datang minta sumbangan. Jadi begitu dia datang di rumah, toki-toki, tok-tok-tok, pas buka rumah lihat tanda salib, oh ini Kristen, dia pergi. Bukan itu saudara-saudara. Yang jauh lebih penting bagi Allah, dari saya dan saudara-saudara ialah hidup, karakter kita, kepribadian yang dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Apa yang teman-teman kerja bilang tentang kita, apa yang teman-teman di sekolah, di kampus bilang tentang kita, saudara-saudara pemuda, apa yang teman-teman di tempat kita bergaul tiap malam misalnya sebut tentang kita. Apa yang mereka lihat dari hidup kita? Hasil dari hubungan dengan Tuhan Yesus kah? Atau sebuah kehidupan yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang hanya memusatkan semuanya pada diri sendiri? Apa yang orang-orang lihat dari hidup saya dan saudara-saudara? Seorang yang penuh kasih kah? Atau seorang yang menjadi sumber masalah kah? Seorang yang setia kah? Seorang yang bermurah hati kah? Ini buah yang Tuhan Yesus mau dari saya dan saudara-saudara. Dia tidak peduli seberapa besar, seberapa kaya, seberapa tinggi, seberapa apapun dari hidup saudara-saudara. Dia tidak peduli tentang itu. Yang dia pedulikan ialah dari semua yang saudara-saudara peroleh dalam hidup, apa yang dia dapat. Saya mau menutup dengan, saya pernah bilang begini. Kalau kita berdoa minta Tuhan kasih kita umur panjang, kita minta 100 tahun, Tuhan bilang begini, saya bisa kasih 1000 tahun buat kamu. Jangankan 100 tahun, 1000 tahun. Jangankan 1000 tahun, saya bisa kasih 3000 tahun. Tapi pertanyaannya begini, sesudah 3000 tahun saya kasih kamu tahun-tahun itu, apa yang kamu mau bawa sama saya? Mungkin kita akan bilang, oh kalau begitu tambah lagi. Kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir tentang yang lain, tentang memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita selalu berpikir bagaimana menghabiskan, bagaimana menggunakan hidup seperti yang kita mau. Sekali lagi bagi Tuhan saudara-saudara jauh lebih penting kita bertumbuh menjadi seperti apa bagi Dia daripada bagi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan nyanyian pelengkap. Kiri Jumat 255, firman-Mu ku pegang selalu.
firman-Mu, Tuhan, ku pegang selalu. Keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat, saya jemput berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Bapa yang baik, yang selalu menyertai dan melawat kehidupan kami. Pada hari ini ya Bapa, kami akan membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Engkau berkati dan kuduskan, agar dimanapun persembahan ini dipakai dan digunakan, segalanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengiringi persembahan syukur kita pada hari ini, kita memuji Tuhan dari PKJ 147 bait 1 sampai 3. Di sini aku bawa Tuhan.
kembali pada ayat baitnya pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa kami datang menaikkan syukur, hormat dan puji-pujian, menandai sukacita dan syukur kami oleh karena kesetiaan-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu oleh karena penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu, oleh karena belas kasihan dan kemurahan-Mu saja. Kami ada di penghujung bulan Juni ini Bapa. Kami bersyukur untuk minggu dan bulan-bulan yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Nya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap pengalaman. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang mengenyangkan kami. Kami bersyukur sama seperti kami menghadapi bagian-bagian yang sulit dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segalanya, karena sepanjang itu kami menyaksikan kehadiran-Mu, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu. Bapa, terimalah syukur anak-anak-Mu ini. Berkenanlah kiranya Engkau atas setiap yang kami lakukan saat ini. Biarlah penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih lagi oleh karena Engkau terus mengajar kami kebenaran yang Kau mau kami tahu. Engkau mengingatkan apa yang Kau kehendaki dari hidup kami, jauh daripada semua yang kami inginkan dan kami harapkan. Engkau memiliki tujuan atas hidup kami. Engkau telah menetapkan kepada kami untuk menjadi seperti apa di hadapan-Mu. Karena itu kami datang kepadamu menaruh hidup kami Bapa. Kami mohon ampun atas setiap kegagalan kami memahami maksud-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali berpikir bahwa hidup ini tentang diri kami, tentang tujuan-tujuan kami, tentang rencana-rencana kami. Ampuni kami Bapa, yang membuat kami melupakan bahwa Tuhan punya ketetapan bagi hidup kami. Karena itu kami mohon kepadamu, perkenankanlah kami lagi menaruh hidup kami kepadamu, supaya Engkau yang mengendalikan seluruh hidup kami dan bukan diri kami lagi. Supaya apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami tiap-tiap hari ini Bapa, kami taruh dalam kesediaan kami untuk terus dipimpin Tuhan dan menjadi pribadi yang seperti Tuhan maksudkan. Karena seluruh hidup kami hanyalah untuk menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Sekarang Bapa, sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami minta kuasa-Nya.
Kuasa yang sanggup mengajar kami, menuntun kami, melembutkan hati kami menjadi penurut-penurut-Mu. Jauhkan kekerasan hati kami. Bentuklah ya Tuhan menjadi seperti yang Kau kehendaki. Supaya hati kami selalu siap untuk menjadi apa yang Tuhan mau, mengerjakan kehendak Tuhan. Anak-anak-Mu yang akan kembali melanjutkan tanggung jawab pengabdian kerja mereka sebagai aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Anak-anak-Mu sebagai tenaga medis, sebagai tenaga pengajar. Anak-anak-Mu dalam segala usaha kerja sebagai karyawan berbagai pegawai di berbagai bidang. Biar mereka terus menaruh hidup mereka pada Tuhan untuk terus menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Supaya tempat di mana mereka pergi dan mengabdi menjadi tempat di mana mereka melayani Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Supaya tempat di mana mereka pergi menjadi tempat di mana mereka menjadi garam dan terang bagi-Mu Bapa. Terima kasih untuk persekutuan yang kami alami saat ini. Dan biar menjadi seperti inilah Tuhan, Engkau memperlengkapi kami terus. Memperlengkapi kami menjadi siap untuk menghadapi apapun dalam hidup. Menghadapi setiap tanggung jawabnya. Dari tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu Bapa, kami datang mengucap syukur untuk setiap cara Tuhan memberkati kami semuanya. Secara khusus yang Kau nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami, anak-anak-Mu. Untuk setiap pencapaian, untuk setiap prestasi, untuk semua yang Engkau karuniakan untuk mereka peroleh. Seharusnya kami datang mengucap syukur untuk 1 tahun usia yang Kau berikan lagi kepada saudara-saudara kekasih kami, anak-anak-Mu Bapa. Yang Kau tambahkan 1 tahun usia antara tanggal 29 sampai dengan tanggal 30. Antara tanggal sampai dengan tanggal 30 Juni ini. Kami datang mengucap syukur bersama dengan semua saudara-saudara kekasih kami. Kami berterima kasih oleh karena kami tahu ini bagian dari cara Tuhan memberkati hidup bersama kami melalui mereka. Karena itu kami datang berdoa secara khusus pada hari ini bersama dengan kekasih-kekasih kami yang Kau tambahkan 1 tahun usia sebagai pribadi dan sebagai suami dan istri dalam pernikahan. Kami berdoa mengucap syukur bersama Ibu Rosalina Papang, kekasih kami Natasha Lantemona, kekasih kami Belvanya. Kami mengucap syukur Bapak bersama dengan Bapak Getsemani Lantemo dan Ibu Agustina Ega atas 1 tahun usia dalam hidup pernikahan mereka. Bersama dengan semua saudara-saudara kekasih kami yang Kau tambahkan 1 tahun usia antara tanggal 24 sampai tanggal 30 hari ini. Terimalah puji-pujian kami Bapa. Terimalah segala bentuk syukur yang kami naikkan, yang anak-anak-Mu naikkan sebagai tanda sukacita mereka. Lalu biarlah dalam usia yang baru mereka terus menyaksikan dan mengalami lagi pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Biar mereka terus menaruh hidup mereka dan menyerahkannya kepada Tuhan, supaya hanya Tuhan yang mengendalikan hidup mereka dan menguasainya. Terima kasih untuk anak-anak kami Bapa yang Kau perkenankan untuk memasuki tingkat yang baru dalam pendidikan mereka. Anak-anak kami yang telah Kau perkenankan untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk memasuki pendidikan di universitas baik yang ada di Kota Kendari ini maupun di luar. Beberapa di antara kami sebagai orang tua akan melepaskan anak-anak kami pergi belajar di tempat-tempat yang jauh. Kami mengucap syukur Bapa karena kami tahu bahwa Engkau akan terus menyertai anak-anak kami dan memelihara mereka. Karena itu kami juga datang berdoa saat kami teringat kekasih-kekasih kami, mereka yang berjuang dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Orang tua kami dalam usia lanjut mereka. Saudara-saudara kami dalam duka cita mereka.
Kami datang kepadamu Bapa, tidak henti-hentinya menyebut kekasih-kekasih kami. Oleh karena tahu hanya pada Tuhan kami dapat membawa mereka, hanya karena pada Tuhan ada kuasa yang dapat memulihkan kekasih-kekasih kami. Kami menyebut di hadapanmu Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalaeng, Ibu Bayu Adi, Bapak Markus Rombe, Saudara Meyer Tandi Payung, kekasih kami Bapak Saudara Simpson Gau, kekasih kami Bapak Amari Makara, kekasih kami Ibu Yesna Bonde, Ibu Naomi Gina, kekasih kami Bapak Paulus Tandi Pailang, kekasih kami Ibu Paulina Pasang, kekasih kami Penatua Bunga Tasik, kekasih kami Bapak Samuel Katu, kekasih kami Bapak Anton Tonga, orang tua dari kekasih kami Bapak Diaken Yenri Rangkaloy, kekasih kami Ibu Kori Demaindo, kekasih kami Ibu Rudi Tamarola. Ini mereka yang dapat kami sebut satu persatu Bapa. Mereka yang berjuang di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah kediaman masing-masing oleh karena sakit penyakit mereka. Kami juga datang kepadamu menatang kekasih-kekasih kami di tengah-tengah duka cita yang mereka alami. Kekasih kami Bapak Domingus, kekasih kami keluarga Bapak Martin Dongga atas meninggalnya anak kekasih mereka, almarhumah Silvani Dongga. Kekasih kami keluarga Robi Palebangan, yang kau perkenankan untuk memikul duka cita oleh karena ibu kekasih engkau panggil dari tengah kehidupan mereka. Kami datang berdoa menyerahkan seluruh pergumulan saudara-saudara kekasih kami dan pergumulan jemaatmu ini kepadamu Bapa. Sebab hanya engkau yang sanggup menjawab setiap kerinduan-kerinduan kami. Karena itu kami mohon kepadamu terus hadir di tengah-tengah perjuangan hidup kekasih-kekasih kami. Biarlah kehadiranmu meneguhkan dan menguatkan mereka. Biarlah kehadiranmu menghibur mereka di tengah duka cita mereka. Dan terus percaya bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Bapa terima kasih. Kami juga datang dari tengah persekutuan bersama jemaatmu. Beberapa saudara-saudara kekasih kami tidak dapat hadir oleh karena usia yang lanjut. Mereka yang mengikuti ibadah ini melalui siaran streaming, kiranya Engkau terus juga menyertai saudara-saudara kekasih kami di rumah-rumah mereka masing-masing saat ini. Biar kehadiran-Mu juga Tuhan terus mereka alami, dinikmati. Kami juga datang berdoa Bapa menyerahkan pelayanan jemaat-Mu yang akan berlangsung sepanjang minggu baru ini. Kami mohon kuasa-Mu, kami memerlukan kuasa-Mu Bapa, kehadiran-Mu, supaya hanya berdasarkan itu saja jemaat-Mu dibangun. Keluarga-keluarga yang akan menerima pelayanan Engkau persiapkan sedemikian, supaya mereka terus diteguhkan di tengah-tengah pelayanan bersama jemaat-Mu. Berkati kami sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayanan kategorial, BP3 jemaat-Mu, guru dan pengasuh sekolah minggu anak dan remaja, saudara-saudara kekasih kami dalam tim Posyankes jemaat-Mu, panitia-panitia yang bekerja dalam lingkup jemaat-Mu, berkati kami semuanya Bapa, supaya bersama dengan semua keluarga yang tersebar di 5 rayon pelayanan kami berjalan dalam kasih, dalam persaudaraan, supaya dengan cara itu kami membangun bersama-sama dan menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi persekutuan yang kuat, yang hidup, yang Tuhan mau pakai bersaksi tentang keselamatan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersuka juga di tengah persekutuan bersama kekasih-kekasih kami pada hari ini. Beberapa di antara anak-anak-Mu datang untuk pertama kali dalam kebaktian ini, dalam persekutuan ini. Biarlah kami semua datang untuk menikmati dan mengalami jamahan-Mu ya Allah, lawatan-Mu, mengalami kuasa-Mu, supaya kami siap menjalani dan memasuki minggu baru dan bulan baru yang ada di hadapan kami, supaya dengan sukacita kami memasukinya bersama dengan Tuhan, yang kami tahu
Hanya bersama Tuhan saja kami akan berhasil. Sertai rumah tangga kami semuanya ini Bapa. Sertai semua orang-orang yang kami kasih, mereka yang ada di sekitar kami, bahkan mereka yang terpisah jauh oleh karena kerja, anak-anak kami karena dalam pendidikan. Supaya di dalam Tuhan kami semuanya terpelihara. Terima kasih Bapa, di dalam surga kami juga berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu yang Kau pakai dimanapun untuk mengabdi, untuk berbakti, dan juga untuk melayani Engkau. Supaya tempat di mana mereka pergi, mereka memberikan segala kemampuan terbaik mereka. Supaya dengan cara itu mereka memuliakan Engkau, sumber hidup dan berkat mereka. Terima kasih Bapa, di dalam surga ini doa syukur kami kepadamu. Yang dengan syukur kami alaskan di dalam satu nama yang penuh kuasa itu, nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka lembaran warta jemaat yang sudah Bapak Ibu miliki di tangan masing-masing. Di dalamnya ada beberapa penekanan dan tambahan. Warta jemaat Minggu 30 Juni 2024. Di Romawi 3, pelayanan khusus. Minggu depan 7 Juli 2024 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Berikut di Romawi 4, ibadah rumah tangga tidak ada perubahan, hanya ada tambahan di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, tempat keluarga Diaken Noparingan Yung, SPMM, tertulis di warta jemaat, alamatnya itu di Komplek SMA Ukmene, tapi berubah di Jalan Paidai, belakang Rujak Gubernur. Ini gabung PKPKB, Perki Rayon 2, dan mengundang majelis. Pelayan Pendeta FM Bonde MPS. Berikut Romawi 6, anggota jemaat yang berulang tahun dari hari ini atau sampai sepekan ke depan diucapkan selamat bersukacita, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam aktivitas tiap-tiap hari. Kemudian juga di Romawi 7 yang berulang tahun pasangan suami istri, dari hari ini sampai sepekan ke depan diucapkan selamat berbahagia bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Berikut di Romawi 8 di penyampaian nomor 1 BPM Jemaat Orel, poin yang pertama, disampaikan kepada Sekom, komisi-komisi, para pengurus pelayanan kategorial, koordinator rayon-rayon, dan panitia Paskah tahun 2024, mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Juli 2024, BP3J Jemaat Orel akan melakukan pemeriksaan perbendaharaan gereja di masing-masing. Untuk tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2024, pemeriksaan perbendaharaan kas Jemaat Orel diharapkan bendahara masing-masing untuk dipersiapkan. Jadwal pemeriksaan akan diatur oleh BP3J. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut nomor 2, berita duka cita. Yang pertama, telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhumah Justina Made Darmini, istri dari Bapak Domingos Yakob, Rayon 1.
pada hari Minggu 23 Juni 2024 di Rumah Sakit Batramas dan telah dikebumikan pada hari Senin 24 Juni 2024 di Desa Lapua, Kecamatan Tinanggia, Kabupaten Konsel. Yang kedua, telah kembali ke rumah Bapa di sorga, almarhumah Silpani Dongga pada hari Rabu 26 Juni 2024 di Makassar. Jenazah dibawa ke Tanah Toraja. Yang ketiga, telah kembali ke rumah Bapa di sorga, ibu mertua dari Bapak Robi Palebangan pada hari Kamis 27 Juni 2024 di Toraja. Atas nama pendeta dan majelis Jemaat Olet Labuan Kendari mengucapkan turut berduka cita, kiranya keluarga yang berduka senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya nomor 9, Lomba Pesparawi Kota Kendari kategorial paduan suara wanita atau PSWI dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 7 September 2024 di Ballroom Hotel Grand Cobra Kendari. Yang terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua ini, laki-laki 80 orang, perempuan 107 orang, jumlah 187. Demikianlah warta jemaat. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah hadir beribadah pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya jemput berdiri, mari kita mengakhiri ibadah ini. Kita angkat pujian bersama nyanyian Tuhan Pimpin Anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Ayat 2 dinyanyikan semua perempuan. Sama-sama. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Ayat 2 semua laki-laki. Lagu pujiku sembah
Saudara-saudara, kembalilah dalam hidupmu dan pergilah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 4 mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.